Halo, saudaraku bangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaka sampai Pulau Rote. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya keadaan saudara keadaan baik, sehat walafiat, aman, tentram, damai, sejahtera, sukacita ada dalam hati kita. Malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dari pagi, siang, sore sampai detik ini, Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Bapa, urapi hamba-Mu ini, urapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi aku. Yang urapan yang baru, yang baru, angkut yang baru, hikmat, marifat, kewayon yang baru, rahasia-rahasia firman Tuhan diungkapkan, disingkapkan melalui renungan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Bunyinya seperti ini. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taat tidak orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai papa-papa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu ada hambanya. Barang siapa berbuat demikian, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang keluarga. Tentang keluarga, hubungan antara anggota rumah tangga. Dalam rumah tangga, namanya rumah tangga, pasti ada suami, istri, anak-anak. Sudah dewasa, sudah umur, mungkin sudah ada menantu dan ada cucu. Dalam rumah tangga itu bisa 6 orang, 8 orang, ya. Hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Firman Tuhan berkata, mengajar kita, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam hal apapun. Ini firman Tuhan mengajar kepada istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan nanduk, tunduk. Seperti istri tunduk kepada Tuhan. Kalau seorang istri tunduk dan taat kepada Tuhan, saya percaya hidupnya juga tunduk kepada suami dalam rumah tangga. Seorang istri, firman Tuhan berkata, dia sebagai penolong dan juga sebagai tiang doa. Saya ulangi, istri, kita berkata istri itu fungsinya sebagai penolong dan juga tiang doa. Penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Sebagai tiang doa, berdoa untuk suaminya, untuk keluarganya. Tiang doa, bukan tiang-tiang yang lain, saudara.
Seorang istri penolong. Ini luar biasa. Berbahagia suami yang punya istri. Istrinya berfungsi sebagai penolong. Ketika suaminya ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, ada usaha pekerjaan, mungkin dalam hal keuangan, transaksi, perdagangan, tiba-tiba terjadi, ditipu orang, barang dikirim nggak dibayar, ya, uang macet. Ketika diceritakan kepada istrinya, bukannya istri berkata, lu sih nggak hati-hati, lu sih serakah. Orang asal punya mata, punya mulut, punya hidung, punya telinga, kasih barang tanpa ngecek. Tidak demikian saudara. Tapi dia berdoa, sudah Pak, kalau uang ini hilang, kita bisa cari lagi. Yang penting suami saya tidak hilang. Wah, luar biasa saudara. Nggak apa-apa, tapi suamiku yang luar biasa. Kita doa, kita bawa dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Perlu kita doa dan puasa. Ada mujizat terjadi. Tuhan sentuh hatinya, jamah hatinya. Yang dia tipu uang kita, dan dia utang nggak mau bayar, dilembutkan hatinya, diberkati, dan dia bisa bayar ke kita. Wah, ini fungsi seorang istri luar biasa, sebagai penolong yang luar biasa buat suaminya, buat keluarganya. Ya, dia sampai mujizat terjadi. Masih ada mujizat saudaraku. Firman Tuhan juga berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini bagian suami-suami. Tadi bagian istri-istri. Tunduk dan hormat sama suami. Sekarang suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Wah, ini satu tugas yang luar biasa dan tidak mudah. Gampang dibacakan, gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan sebagai suami. Saya sebagai suami juga. Hai suami, kasih istrimu. Mengasihi istri nggak semudah diucapkan. Apalagi ketemu istri cerewet, komplain, protes, nggak puas ini, nggak puas itu, mau beli tas yang branded, mau tas yang mahal, padahal uang suami juga pas-pasan. Firman Tuhan berkata, suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, saya mengajak setiap suami, setiap yang menonton YouTube channel ini, Immanuel TV ini, khususnya pria, sebagai suami, kasihlah istrimu. Mengasihi istrimu tanpa syarat seperti engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tanpa hitung-hitungan. Mengasihi istri tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan. Mengasihi istri walaupun istri saya begini-begini. Walaupun istri saya cerewet, banyak mulut, banyak permintaan, banyak komplain, banyak nggak puasnya. Suami, engkau tetap harus mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi. Dan jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Saya dengar kesaksian kemarin. Ketika ada konflik dalam rumah tangga, ada salah paham suami istri. Suaminya main tangan, pukul, tonjok istrinya sampai babak belur, sampai biru-biru saudara. Itu bukan terjadi sekali dua kali. Saya kenal orangnya. Dan orangnya berkata, aduh tapi saya udah gak tahan. Itu kali ada masalah, saya dipukul sama suami saya, dipukul sama babak belur. Ini coba lihat kata muka saya, ini biru, ini biru, ini biru. Aduh, firman Tuhan berkata,
Suami, janganlah berlaku kasar terhadap istrimu. Walaupun istrimu ada salah, tetap mengasihi. Walaupun istri banyak kekurangan, tetap mengasihi. Walaupun istri banyak mulut cerewet, ngomong sana sini nggak jelas, tetap mengasihi. Saya juga mengalami, saudara. Dulu belum bertobat, sebelum kenal Tuhan, istri ngomong dikit salah, kita marah. Istri marah, kita marah istri dan marah anak. Untung saya tidak pernah pukul istri saya, hanya marah. Memarahi itu juga sangat menyakiti istri. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau berubah sebagai suami-suami. Kasih istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Sayangi dia, cintai dia, berkati istrimu supaya berkat dari Allah Bapa turun atasmu. Saya selalu berkata, perubahan selalu mulai dari pemimpin. Suami, imam kepala, sebagai sumber, sebagai kepala rumah tangga. Kalau kepalanya beres, maka seluruh tubuhnya akan beres. Kalau sumbernya beres, maka orang yang kita pimpin juga beres. Kalau sumbernya bersih, maka orang yang kita pimpin, istri, anak-anak juga ikut bersih dan diberkati Tuhan. Pemimpin harus memberi contoh. Perubahan selalu dimulai pemimpin. Tanpa perubahan tidak akan ada pemulihan. Oleh karena itu saya mengajak saudara, suami, kasih istrimu. Istri, tunduklah kepada suami. Hormat dia ke suamimu. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Anak-anak, firman itu berkata, taati orang tuamu. Taati orang tuamu dalam segala hal, dalam semua hal. Apapun, dan dimanapun dan kapanpun. Taati ya orang tuamu. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Anak-anak, mau pria maupun wanita, saya dengar ada kesaksian. Orang tua sudah lanjut usia. Saya pikir, ya sudah, kami suami istri, orang tua, maksudnya orang tua, udah lanjut usia, udahlah, mau agak santai lah. Lalu pekerjaannya diserahkan kepada anak. Keuangan juga diserahkan kepada anak. Anak yang lanjutkan usahanya, urus usahanya, keuangan juga diurus. Semua diurus oleh anak dan menantunya. Suatu hari terjadi di luar dugaan. Orang tuanya, papa mamanya mau pergi keluar kota jalan-jalan. Mau pergi keluar kota, istirahat jalan sama teman-temannya. Orang tuanya, papanya minta, nah, papa mama mau pergi jalan-jalan, butuh dana. Butuh dana kira-kira 10 juta untuk pergi pulang, untuk makan, minum, jalan-jalan. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Anaknya berkata, "Ha, papa kok banyak amat 10 juta? Untuk apa sih?" Oh, ketika anaknya berkata demi, "Kok banyak amat?" Orang tuanya sakit hati. Kecewa tanpa bisa diucapkan. Papa mamanya masuk ke kamar nangis. Bilang, semua harta, usaha, pekerjaan saya sudah percayakan, sudah serahkan pada. Kok anak-anak berkata demikian, seperti nggak punya perasaan. Yang seharusnya anak itu berkata, "Pak, Ma, ini 10 juta cukup nggak?" Kayaknya nggak cukup. Mungkin 20 juta atau 30 juta atau 50 juta. Papa bawa pergi. Nanti kalau kurang, telepon ya. Nanti anak mengirimkannya. Kan papa senang, mama senang. Tapi tidak. Anaknya tidak sayang, tidak taat kepada orang tuanya. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taati orang tua." Ada anak-anak, orang tuanya, papa mananya belum menikah. Sudah minta warisan, saudara. Sudah minta harta, minta warisan. Papanya belum meninggal. Mamanya belum meninggal.
Sudah, ini bagian saya mana, warisan ini, warisan itu. Pokoknya akhirnya anak-anak itu ribut. Kita mau menjadi saudara, anak-anak mau menjadi taat sama orang tua. Sayangi orang tuamu, layani orang tuamu supaya hidupmu diberkati. Berapa banyak orang tua kecewa, berharap banyak sama anak-anaknya. Anak nanti jadi begini. Ternyata yang diharapkan tidak terjadi. Demikian juga sebaliknya, anak-anak berharap banyak sama orang tuanya, begini, tidak terjadi, lalu kecewa. Yang Tuhan mau, orang tua bersama dengan anak datang bersama-sama berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita bukan pada manusia. Orang tua juga manusia, anak juga manusia. Kita datang sebagai sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Datang berharap pada angkat kedua tangan. Tuhan, kami datang berharap padamu. Engkaulah tempat pengharapan kami satu-satunya. Tuhan, terima kasih. Hidup kita seperti demikian. Saya percaya hidupmu akan diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat orang di sekitar ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Berapa banyak anak-anak tawar hati. Demikian juga orang tua tawar hati. Karena mereka saling menyakiti, saling melukai, dan saling mengecewakan. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak, jangan sakiti anakmu. Layani anakmu dengan baik. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kau suami melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Walaupun kadang sakit, lakukan itu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Istri-istri kalau melayani, masak atau bekerja itu dan di dapur untuk keluarga, apapun yang kau perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anak-anak juga, mari satu keluarga, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengajak saudara dan saya, apapun yang kita kerjakanlah itu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan saudara sukacita, kalau untuk manusia seringkali dikecewakan. Tak bisa percaya saudara sebagai orang percaya yang dewasa, tidak gampang kecewa. Dan datang kepada Tuhan. Bapa, hati kami mau bersih, hati kami mau dipulihkan Tuhan. Tidak ada kekecewaan. Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukan itu dan ini. Kami lakukan itu hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat buat saudara yang menonton video ini di YouTube channel Immanuel Hin TV maupun di Facebook Ferry Hin, menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Firman-Mu mengajar kepada kami malam hari ini, hubungan antara anggota rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua dan anak-anak. Orang tua mengasihi istri, orang tua mengasihi anak-anaknya, suami mengasihi istrinya, istri menghormati, tunduk kepada suaminya. Karena firman Tuhan ini yang kami renungkan bersama-sama boleh mengubah hidup kami, boleh mengubah mindset kami, cara pandang kami. Kami mau hidup sesuai firman-Mu ya, supaya dalam hidup kami ini tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Di luar seperti malaikat, tapi pulang seperti setan dalam rumah tangga. Tidak, kami mau menjadi malaikat yang rumah tangga kami apa adanya ya Tuhan. Tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak dibuat drama ya Tuhan. Kami datang kepadamu apa adanya ya Tuhan. Karena hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua terbuka. Tuhan,
berdoa, orang bertangga bermasalah, Engkau hadir sama mereka. Orang tua musuhan dengan anak, pulihkan ya Tuhan, sembuhkan, perdamaikan mereka ya Tuhan. Istri sakit hati, sembuhkan. Suami kecewa, sembuhkan. Orang tua dengan anak, sembuhkan. Anak dengan orang tua, sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sampaikan tidak kembali sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu ketika sampaikan, firman-Mu berkuasa untuk mengubah setiap kami yang mendengarkannya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Hidup kami diubahkan Tuhan. Terus diubahkan Tuhan supaya menjadi berkat buat keluarga, buat orang sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, setelah persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai malam ini menyertai saudara dan saya, bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nama kami, nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.